Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 22 Oktober, Pekan Biasa ke-29. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Yesus Kristus, Engkau menerima dan mengasihi kami. Semoga kami senantiasa menaati sabda Putramu dan tekun mewartakannya, agar segala makhluk memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing, kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, saat kita berkendara, kita tidak saja harus setia menaati peraturan lalu lintas, tapi juga harus menjaga diri kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Sebab kadang tiba-tiba ada kendaraan lain yang nyelonong atau ada hal yang mengagetkan kita. Apalagi jika jalanan padat. Kita harus berhati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Kesetiaan dan sikap waspada atau berjaga-jaga tidak hanya dalam hal lahiriah, tapi juga hal yang rohani. Gereja mengajak kita untuk punya sikap waspada dan berjaga-jaga itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Seperti halnya kalau kita berkendara, sikap waspada dan berjaga-jaga menjadi sarana untuk membantu kita fokus dan tidak kehilangan arah. Sepanjang hidup, kita diajak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Anak Manusia. Maka dalam bacaan Injil, mengajak kita menyambut Tuhan dalam konteks datangnya yang kedua. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, kapan Tuhan datang? Tidak ada yang mengetahui. Tuhan memberikan gambaran kedatangannya lewat perumpamaan seorang tuan yang pulang dari pesta pernikahan dan mendapati para hambanya itu berjaga-jaga. Dalam konteks hari penghakiman bagi seluruh umat manusia, karena kedatangan Anak Manusia itu tidak tertentu waktunya, maka Yesus pun mengingatkan kita untuk berhati-hati, waspada dan berjaga-jaga seperti seorang hamba yang menunggu tuannya pulang.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Saudari-saudaraku yang terkasih, inti sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk membangun kesetiaan iman yang penuh tanggung jawab dalam menyambut kedatangannya. Karena kita ini adalah hamba Tuhan yang diserai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kita masing-masing dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah menjaga kesetiaan iman, bukan hanya dalam mempertahankan, melainkan juga mengembangkan sehingga pada saat Tuhan datang, kita mampu memberi kembali harta milik Tuhan itu dengan hasil yang berlimpah. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk selalu setia, berjaga, dan waspada. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.